Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran SPBU Desa Bakalan, Duku Setepati, 1 orang pengendara mobil tewas. Setelah melakukan otopsi, polisi menyimpulkan pemuda yang tewas di rumah pamannya bukanlah korban pembunuhan. Menikmati wisata alam, naik kereta di tengah sawah pedesaan Tirto Marto Cawas, Klaten. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar kembali menggelar operasi mata katarak gratis di Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, Purworejo. Warga antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Puluhan warga Purworejo antusias berdatangan untuk mengikuti operasi mata katarak gratis di Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, Purworejo pada Sabtu lalu. Warga menyambut bahagia operasi mata katarak gratis dari Yayasan Pundi Amal SCTV Indosiar bekerja sama dengan Rumah Sakit Palang Biru, Perdami, serta pihak terkait lainnya. Dari ratusan orang yang mendaftar, 39 orang diantaranya yang memenuhi syarat untuk mengikuti operasi katarak gratis. Jadi pasien-pasien itu kan sudah datang, kita screening itu memang karena kita ini konsepnya adalah sama, maka kita pilih yang risikonya paling rendah. Karena ini nanti kan satu pasiennya mungkin jumlahnya banyak ya, yang kita harus mengerjakan dalam 1 hari, maka kita harus pastikan bahwa yang terpilih nanti itu adalah pasien-pasien yang memang bisa dikerjakan dalam 1 masa. Salah satu pasien mengaku usai menjalani operasi katarak gratis tersebut, kini matanya kembali bisa melihat. Saya berterima kasih kepada Yayasan YPP, Dua Indosiar, SCTV, Perdami, Palang Biru, dan yang mengadakan penyelenggara operasi katarak gratis. Sebelumnya para pasien bersama kepolisian dan aparat pemerintahan menerima souvenir dari SCTV Indosiar. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Untuk yang ingin mencari tempat mengisi masa liburan sekolah anak, mungkin Klaten bisa jadi pilihan. Di Desa Tirto Marto Cawas memiliki objek wisata alam yang menarik. Bahkan Anda bisa naik kereta di tengah hamparan sawah. Naik kereta di tengah hamparan sawah hanya bisa Anda temukan di Desa Tirto Marto Cawas, Klaten. Wisata kereta lokal Merta ini cocok untuk mengisi masa liburan bagi siapapun. Dengan panjang lintasan 150 meter, pengunjung cukup merogoh kocek hanya Rp10.000 per orang. Tua ataupun muda bisa menikmati pemandangan sawah hingga 2 kali putaran. Berlibur yang dekat dengan alam ini memang digemari karena cocok dengan anak-anak. Cocok buat ini, buat anak-anak kan seneng, ini ada kolamnya, terus di tengah sawah ini kan agak jarang, jadi mumpung liburan ini anak-anak. Menariknya apa dengan naik kereta melewati lahan persawahan ini, Pak? Yang jelas itu momen-momen kayak gini langka kan, biasanya ya kereta kayak kereta kelinci kayak gitu aja. Di jalan aspal, ini kan di pinggir sawah. Namun tahukah Anda jika dulunya tempat wisata ini adalah lahan yang terbengkalai dan jadi tempat pembuangan sampah? Pihak desa pun akhirnya mencoba menata ulang lahan dan menyulapnya menjadi tempat wisata yang unik dan menarik. Awalnya ini dulu yang pertama tidak ada jalan, tidak ada akses jalan, terus saya bikin akses jalan. Kolam ini dulu hanya tempat pembuangan sampah, terus saya rubah menjadi kolam pemancingan. Di masa pandemi itu agak ramai, boleh dibilang sangat ramai lah. Tapi justru pasca pandemi itu menjadi sepi, akhirnya kita beralih pada wisata buatan seperti ini. Karena kita tidak punya sumber daya alam yang bisa kita eksplor untuk menjadi tempat wisata.
Rata-rata pengunjung yang datang ke tempat wisata kereta Lokamerta ini datang dari Yogyakarta dan Semarang. Di hari-hari biasa, jumlah pengunjung bisa mencapai 300 orang. Namun saat liburan panjang, pengunjung bisa naik hingga 1.000 orang per hari. Jam operasinya mulai dari pukul 7 pagi hingga 6 sore. Bagaimana, menarik kan mengisi liburan dengan naik kereta di tengah sawah? Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Selama masa liburan, Kampung Dolanan Sidowayah di Klaten diserbu pengunjung. Bahkan wisatawan mancanegara juga datang untuk mencoba berbagai mainan tradisional yang dijajakan. Kampung Dolanan Sidowayah di Polahan Harjo, Klaten diserbu pengunjung selama masa libur sekolah. Lihat saja, Sabtu pekan lalu banyak anak-anak yang ditemani orang tuanya datang dan bermain di sini. Yang membuat tempat wisata ini istimewa karena menyajikan beragam macam mainan tradisional. Mulai dari egrang, bakiak, hingga balap karung. Tak hanya anak-anak, bahkan wisatawan dari luar negeri juga datang untuk mencoba egrang. Pengalaman ini baru pertama kali ia rasakan. It's so interesting and unique, and I really enjoy being in Indonesia, and I really had a lot of fun with everyone. And it was so fun, so we enjoyed it. Yeah, super fun. Yeah. This is your first time to play egrang? Yes. Yeah. Kampung Dolanan sengaja dibangun untuk melestarikan berbagai mainan tradisional. Bagi pengelola, anak-anak mulai jarang mengenal atau mengetahui permainan tradisional. Padahal permainan tradisional memiliki nilai-nilai filosofis, mulai dari melatih kerjasama, kreativitas, hingga membangun jiwa bersosialisasi. Anak kita kayaknya asing dengan namanya permainan tradisional gitu. Kebetulan kita sudah berdiri untuk Kampung Dolanan Sidowayah sendiri itu sudah berdiri kurang lebih 7 tahun. Dan itu memang tempat untuk melestarikan permainan tradisional gitu. Jadi temanya sesuai. Nilai filosofis apa aja yang ada di dolanan tradisional? Setiap permainan pasti punya nilai filosofis tersendiri ya. Jadi yang paling utama itu membuat anak tidak menjadi pribadi yang individual. Karena kan untuk permainan tradisional itu kan pasti berkelompok. Membangun sosialisasi anak itu yang paling utama. Selain memainkan permainan tradisional, pengunjung juga bisa membuat permainan itu sendiri. Seperti membuat karakter dari kreasi jerami hingga membuat layangan tradisional. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Bagi yang ingin mencari kuliner legendaris di Salatiga, ada warung makan Es Cobra. Berjualan sejak 1984, warung makan ini punya menu makanan segar hingga gurih yang mampu menggoyang lidah. Warga Salatiga pasti tahu kuliner yang satu ini. Ya, Es Cobra, kuliner legendaris yang ada di Jalan Kalipengging, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Salatiga. Berdiri sejak tahun 1984, warung makan Es Cobra ini menyajikan berbagai kuliner dari yang manis segar hingga gurih renyah. Sebut saja menu andalannya Es Cobra. Sekilas memang mirip dengan es campur. Ada tape, leci, cendol, nanas, pepaya, kolang-kaling, kelapa muda, dan susu. Namun yang buat beda adalah sirup yang dipakai adalah buatan sendiri. Selain Es Cobra, ada pun ayam goreng yang jadi primadona di rumah makan ini. Dengan bumbu khusus, ayam goreng ini bisa menggoyang lidah. Apalagi selesai digoreng, ada kecap buatan sendiri yang disiram membuat rasa ayam goreng semakin spesial. Sebelum terkenal sekarang, pemilik rumah makan sempat membuka usaha lain. Setelah melewati pasang surutnya usaha, akhirnya usaha esnya berhasil dan kini dilanjutkan oleh generasi kedua. Awalnya dari toko kelontong. Toko kelontong kurang laku, terus ganti jualan bubur macam aneka bubur sama ronde. Selang lama berapa setahun mungkin itu bubur sama rondenya kurang jalan, terus kita ganti sama Es Cobra. Awalnya Es Cobra itu
dari saudara ya disuruh ganti nama es kobra aja gitu. Terus lama-lama es kobra ini terkenal rame karena orang yang jajan di sini ini dari mulut ke mulut. Renci dan kita sirupnya buat sendiri. Asli dari gula. Iya. Jadi buahnya di manisan. Bagi warga asli Salatiga pasti tahu dan menyukai kuliner di sini. Bagi mereka, es kobra memiliki rasa otentik sehingga mereka selalu menyempatkan diri untuk menikmati es kobra. Saya SMP kelas 1, pertama kali buka es kobra. Kalau di sini dari sejak zaman dulu itu es kobra, tidak ada yang lain. Best sellernya, kalau orang bilang best sellernya itu es kobra, tidak ada yang lain. Dan itu sudah ditiru banyak orang. Es kobra itu banyak orang yang meniru. Kalau ngelola es itu masih saya beli, kemana-mana saya beli es. Yang susah dari es kobra itu Anda tidak temukan rasanya lain daripada yang lain untuk kobra. Kalau enak ya itu subjektif ya Mas. Tapi kobra itu memang agak lain. Makan kobra itu ya beda lah gitulah. Jam buka rumah makan es kobra mulai dari pukul 9 pagi hingga setengah 8 malam. Kuliner di sini tidak membuat kantong bolong sebab harganya yang terjangkau. Satu porsi es kobra dijual seharga Rp18.000, lalu ayam gorengnya Rp25.000. Sementara menu lain di kisaran Rp12.000 hingga Rp22.000. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Cadiago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.